Kami selalu ingin mengedukasi juga orang-orang bagaimana mungkin menyeduh kopi atau ada pengetahuan-pengetahuan lain mengenai kopi juga yang banyak sekali yang bisa dipelajari juga. Kami juga kami lebih banyak tapi melakukan itu melalui sosial media. Halo kawanku podcast, apa kabar? Waduh, senang sekali ya karena akhirnya sekarang kita bisa bertemu lagi setelah sekian abad. Sekian abad. Sempat vakum sih ya, tapi sekarang Kotong bisa kembali nonton lagi ke podcast dan tentunya Kotong juga menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang bisa menjadi inspirasi buat Kotong, bisa juga menjadi motivasi buat Kotong. Dan untuk hari ini ada saya Rani Veronica yang akan menjadi hostnya. Saya sudah kedatangan seorang tamu, kalau mau dibilang ini orang yang luar biasa, seorang pemuda dari Nusa Tenggara Timur yang memiliki usaha yang kalau mau dibilang juga keren sekali usahanya, walaupun katanya sih lama besarnya di Jakarta ya, tetapi walaupun begitu ya, cinta dengan NTT. Kenapa? Karena memiliki produk UMKM usaha yang ternyata juga lebih mencondongkan produk khas dari Nusa Tenggara Timur. Kita langsung kenalan saja. Ada Kakak Alfredo Sebastianus Soipili. Halo Kakak. Halo. Selamat datang maksudnya Terima ya. kasih. Kakak apa kabar? Baik, sehat gituan. Luar biasa. Ini menarik sekali Kak. Tapi saya mau tahu dulu nih Kakak, panggilan akrabnya apa biar kita lebih akrab lagi. Mungkin ya bisa Fredo mungkin. Fredo, Fredo Kak bisa. Fredo ya, tumbe catat. Siap. Takut salah panggil bahaya. Kak Fredo, ini menarik sekali Kakak. Kakak katanya dari dulu lahir dan besar itu di Jakarta kok, betul? Betul. Lahir besar. Lahir besar. Ke Kupang ini sejak kapan Kak? Saya ke Kupang sejak bisa dibilang sih 2017. Sebenarnya dari kecil sudah bolak-balik kalau misalnya liburan begitu, dari mungkin pas liburan sekolah zaman dulu suka bolak-balik ke sini karena keluarga banyak di sini dan di Flores juga. Ya. Keluarga asli kan memang di Kupang di Flores. Itu sudah. Tapi keluarga di Jakarta juga banyak. Keluarga di Jakarta juga banyak. Oke, ini menarik karena kakak akhirnya membuat sebuah usaha ya, UMKM yang kemudian kakak kasih nama Magna Jaya. Iya. Kemudian kalau mau dibilang nih Magna Jaya ini UMKM yang kakak buat dengan salah satu spesialis ciri khas produknya itu adalah Kopi yang Sombra. ada, yes Ya. ini dia kopi Sombra yang ada di Kotong Pundapan ini. Kenapa tiba-tiba berpikir untuk membuat sebuah UMKM? Kapan tepatnya? Kalau membuat Sombra ini saya buat baru setahun yang lalu sebenarnya. Oh iya baru berarti kakak? Baru sekali, baru tahun lalu. Saya mulai running Sombra ini bulan Agustus, tapi saya persiapannya bisa dibilang 2 tahun sebelumnya untuk saya berani membuka usaha ini. Jadi sebelumnya sebenarnya awalnya tertarik untuk berbisnis kopi itu atau terjun di dunia usaha kopi waktu saya kembali waktu itu sedang liburan ke Bejawa sih. Dan sebenarnya saya sudah di keluarga saya itu kalau di Bejawa sudah sering ya, orang di Bejawa minum kopi itu sudah sehari-hari lah dan tinggal petik saja. Dulu banyak juga di depan rumah tuh pohon kopi banyak juga, jadi tinggal petik. Oma saya terus suka goreng di belakang di dapur, saya masih ingat sekali waktu saya masih kecil dulu. Tapi untuk sekarang saya juga pas saya kembali di sana saya melihat dan juga banyak dapat komentar gitu dari orang di Jakarta, orang di luar atau bahkan di luar negeri sana pun kalau betapa luar biasanya kopi dari NTT begitu. Iya, makanya dari itu juga saya terinspirasi ya. Jadi kenapa juga kenapa tidak kami juga, meskipun banyak juga para petani yang luar biasa yang selalu menjunjung tinggi standar ya untuk menghasilkan kopi terbaik, tapi yang saya lihat itu masih bukannya tidak ada tapi masih sangat sedikit pelaku-pelaku usaha yang mungkin bergerak di produk akhirnya begitu, untuk produk yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakatnya begitu. Karena kebanyakan yang kakak Fredo temuin seperti apa? Yang kebanyakan saya temui sih mungkin banyak juga yang lebih ke petani ya, mereka lebih menjual mungkin yang kopi-kopi yang green bean, yang bisa dibilang kopi yang bahan mentahnya sebelum kita sangrai. Ya seperti itu. Green bean. Ya, tapi selama ini ya yang saya belum bertemu begitu untuk belum banyak sekali orang anak-anak NTT yang bergerak dan mencoba sendiri mungkin untuk menyangrai kopi-kopi ini untuk menjadi cita rasa yang
lebih begitu Baik. dari rasanya. Rasa Memang yang sudah rasa ada asli. ya, tapi belum banyak ya, Iya, seperti belum katanya Kak banyak. Fredo ya. Dan Betul. Kak Fredo salah satunya yang berusaha untuk sampai ke bahkan kemasan akhir ya, Iya, seperti ini. betul. Ini waduh luar biasa. Dan produk yang dibanggakan yang betul-betul dijual begitu adalah produk kopi asal dari Dari sejauh ini dari Bejawa, ada juga yang dari Manggarai seperti yang mode blend ini saya campur robusta berasal dari Manggarai dan saya campur dengan arabica yang dari Bejawa. Oh Seperti begitu, jadi itu. ada dua tempat ya, Iya, di Bajawa dan juga Manggarai. ya sejauh ini. Sebenarnya kalau Sombra itu tujuannya inginnya semua kopi NTT. Sombra. Sombra itu sih tujuannya impiannya tuh ingin sekali kita tuh bisa memproduksi kopi-kopi yang dari seluruh NTT karena kopi-kopi dari NTT sendiri ada banyak sebenarnya dari daerah-daerah Iya ya. yang lain ya. Di Pulau Timur sendiri seperti ya di Soe juga ada gitu dan beberapa daerah Oh lainnya. gitu. Tapi Sumba juga ada. Ya. kenapa namanya Sombra Kak? Oh iya, sebenarnya inspirasi nama Sombra itu Sombra ini sebenarnya asalnya dari bahasa Bejawa. Oh itu bahasa Bejawa. Sebenarnya kalau kata Sombra sendiri itu bahasa Portu atau bahasa Spanyol, tapi kalau di Bejawa kita sebutnya sombar. Sombar. Iya, sombar. Artinya Sombar itu artinya pohon penaung. Kita Pohon penaung. ya kita pakai istilah sombar di Bejawa untuk mendeskripsikan pohon penaung. Jadi sebenarnya ceritanya itu kenapa saya pengen mengambil nama Sombra ini. Jadi awalnya itu saya pernah baca ya di buku, saya lupa nama bukunya apa. Jadi sejarahnya dulu waktu kopi pertama kali dibawa ke Nusa Tenggara Timur itu ditanamnya kalau tidak salah di Flores. Saya kurang tahu tapi di Flores bagian mana, dan awalnya itu gagal. Hasilnya gagal dan setelah diteliti kenapa dia bisa gagal, oh ternyata iklim kita itu membutuhkan pohon penaung agar dia tidak terlalu mendapat sinar mataharinya, jadi dia bisa tumbuh dengan lebih baik. Dan setelah itu karena ada pohon penaung ini, karena ada sombar ini, makanya kopi bisa tumbuh di Flores. dari Sombar ke Sombra. Iya. Tapi memang pengertiannya sama. Sebenarnya kalau pengertiannya kalau sombra itu di bahasa Portu itu bisa jadi bayangan ya. Bisa jadi bayangan. Mirip ya. Iya, mirip. Betul. Jadi bayangan yang membuat tumbuhan itu bisa tumbuh dengan lebih baik. Iya, betul. Karena matahari yang terlalu terik itu juga menyebabkan hambatan untuk tumbuhan itu Yes, tumbuh. betul sekali. Mungkin Iya. itu juga ya. Makanya kenapa di sini ada mataharinya Iya, ya. betul. Terus di sini ibaratnya ada garis-garis kayak penaung gitu untuk Iya. kalau orangku pakai pele Iya, ya, untuk pele sedikit. pele sedikit. Oh, begitu ternyata ceritanya Betul. Sombra Coffee Iya, ini. betul. Dan nama ini ternyata juga akhirnya jadi populer ya, jadi khas dan bagus gitu. Kadang-kadang kan nama itu bisa membuat suatu produk tuh jadi laris atau tidak ya. Iya. Kalau menurut saya sih udah laris sih ini pasti ini Kakak Amin, Fredo. amin. Oke, yang dipilih kopi Bajawa dan juga Manggarai. Kenapa pilihannya ke Bajawa? Apa karena Kak Fredo juga asalnya dari Bajawa nih? Itu sebenarnya alasan ke nomor Kesekian. sekian, ya. Sebenarnya kenapa saya memilih Bajawa dan Manggarai juga karena baru dua daerah ini yang saya tahu ya, yang saya juga telusuri itu yang bisa menghasilkan kopi yang berstandar seperti yang saya mau, yaitu specialty grade gitu. Karena Sombra di sini kami punya misi ya untuk tidak menjual kopi-kopi yang bisa dikatakan defect gitu, atau yang kelas-kelas bisa dibilang kelas bawah. Jadi kami hanya ingin mengeluarkan kopi-kopi yang berkualitas top gitu, yang berkualitas grade 1 saja. Wow, dan itu hanya ada di dua tempat itu sepanjang yang Kak Fredo tahu ya. Sejauh ini ya. Ya karena ya bisa ya mereka dari dua daerah ini sudah mendapatkan indikasi geografis dari Kementerian Hukum dan HAM, dan dari dua indikator itu ya maksud saya dari dua daerah yang mendapatkan IG itu, ya itu sudah pasti mereka sudah bisa berproses sesuai dengan standar yang berlaku gitu, untuk memproses kopi-kopinya. Oke, berarti produsennya juga sudah ada ya, secara spesial produsennya. Kalau di sana ya para petani ya yang mensuplai kami. Sudah ada ya, di dan sana itu udah semua. rutin ya. Iya, Oke. Luar biasa. Artinya gini, kopi-kopi ini bukan hanya Kak Fredo ya. Kan pasti juga ada beberapa UMKM yang lain juga ya, yang juga punya kopi yang sama. Iya. Tapi terkait racikannya lagi. Ini kembali ke proses dan racikannya. Betul, Nah, ya. apa yang menurut Kak Fredo berbeda dari Kak Fredo dengan adanya Sombra ini untuk racikannya? Kalau dari kami sendiri ya mungkin
kami menjunjung tinggi standar mungkin ya. Saya hanya bisa berbicara dengan Sombra sendiri, Iya. tapi saya tidak bisa menyinggung dengan Iya, iya. UMKM Ini yang lain. kakak, Nah, kalau dari ciri khasnya Sombra lah. Iya, kalau dari Sombra sendiri sih kami selalu ini ya, selalu rutin melakukan pengecekan. Kami selalu meskipun kopi-kopi yang sudah datang dari para petani ketika masuk ke gudang kami selalu sortasi kembali untuk memastikan tidak ada yang cacat sama sekali. Dan kami juga selalu mengukur lagi dalam ukuran bijinya agar dia tergolong dalam ukuran yang sama gitu. Jadi sehingga sekitar saat kami masukkan ke dalam mesin roastery itu bisa rata dan bisa lebih baik untuk menyerap panas ya. Jadi untuk saat kami roasting juga kami selalu menjunjung tinggi juga kebersihan dan ini juga kami sudah tempat produksi kami juga sudah diakui oleh Badan POM, BPOM dan juga sertifikasi halal. Mereka juga sudah melakukan survei sendiri ya. Mereka sudah melakukan survei sendiri ke sana. Sehingga ya bisa dijamin lah produk kami. Iya ya, total banget ya Kak Fredo. Artinya kan total betul-betul ya. Kami sangat total sendiri. Sampai dengan kemasan saja ini, aduh kawanku podcast ini kemasannya juga udah gila. Pilihan warna dan segala macem, wah ini keren banget. Hitam dan juga gold ini menunjukkan tentang kualitas dan elegannya sebuah produk gitu. Dan juga mungkin ada satu hal mungkin yang itu, lebih Kak penting Fredo? lagi yang bikin Sombra termasuk unik juga ya. Adalah kami selalu ingin mengedukasi juga orang-orang bagaimana mungkin menyeduh kopi atau ada pengetahuan lain mengenai kopi juga yang banyak sekali yang bisa dipelajari juga. Kami juga kami lebih banyak tapi melakukan itu melalui sosial media kami di Instagram. Oh begitu, misalnya. jadi ada ya cara-caranya menyeduh kopi yang baik. Betul. Oh begitu, hebat nih ya buat para yang khususnya mereka yang mungkin pengen buka kafe dan lain sebagainya untuk kopi gitu kan, bisa langsung lihat aja di sosial media, tapi Instagram. Itu dia acak, maksudnya jadi tidak biasa tiap hari Rabu ya. Itu tuh. Rabu itu kami sebutnya Rabeko, Rabu Belajar Kopi. Wah keren. Ya, jadi ada beberapa topik yang berbeda setiap hari Rabu yang mungkin para teman-teman yang menyukai kopi atau pengen tahu suatu hal tentang kopi bisa mencek di situ. Di mana? Kasih tahu dong. Di Instagram kami @sombracoffee.id. Yes. @sombracoffee.id. Wah keren banget. Kak udah didistribusi di mana aja sih nih Sombra Coffee-nya? So far sih selain di sini di Kupang, kami juga sudah mendistribusikannya di Jakarta. Udah nyampe Jakarta loh sampai guys. Jakarta, Bandung, ada juga yang Jogja kalau tidak salah. Ada juga yang pernah beli di mana lagi ya waktu itu. Iya itu mau tahu lihat ke situ tuh siapa? Istrinya. Karena hari ini Kak Fredo datang dengan istri tercinta. Iya, kalau Kak Fredonya asal Bajawa, istrinya asal Nagekeo. Jadi tidak jauh-jauh, hanya lahir dan besarnya di Jakarta juga. Betul, ya sama-sama. Ketemunya juga di Jakarta. Di Jakarta dan ini tergolong pengantin baru. Hebat, tapi saling mendukung satu sama lain tuh keren banget. Oh gitu, wah keren banget, hari Rabu ada belajar kopi, boleh lah ya. Dan untuk penyeduhannya juga. Tapi Kak Fredo memang pecinta kopi juga? Saya pecinta kopi. Sama ibu? Ibu. Istri sih tidak terlalu, saya lebih ke saya. Oh, lebih ke Kak Fredo. Lebih ke saya. Oke. Nah, untuk produksi dari tahun Agustus 2020 ya? Iya, betul. Itu sudah mulai produksi ya? Sudah mulai produksi. Awalnya sih kami sebenarnya produksi minuman saat itu. Oh, awalnya minuman? Awalnya hanya minuman saja, tapi setelah itu agak bisnis di awal agak slow ya. Agak slow, jadi saya memutar otak bagaimana caranya mungkin untuk supaya bisa tetap di bidang kopi tapi bisnisnya tetap berjalan gitu. Jadi saya memutuskan untuk roastery, untuk membaik roastery karena saya melihat juga masih jarang sekali ya untuk yang pelaku usaha di bidang roastery gitu. Dan saya melihat juga masih ada peluang marketnya. Oke, dan itu akhirnya mulai diproduksi ini. Mulai diproduksi. Kalau diingat ya Kak, butuh modal berapa sih Kak? Well, standar lah awal-awal, pemula lah kalau mau dibilang. Kalau untuk mesin saja sih Kak, sama mesin, dengan tempat. Untuk mesin dengan tempat, kebetulan sih saya pakai mesin yang besar ya, lumayan besar. Jadi itu bisa mungkin jadi ya. Ini aku udah catat nih, mungkin nanti rencana mungkin Rani mau buat juga gitu kan.
Ya mungkin ya aku nggak tahu ya mungkin ya Sekitar sekitar ratusan ada lah. ratusan juta. Ratusan sampai ya. Karena mesin yang Kafredo pakai yang untuk muat berapa banyak kilo kalau Yang hitungan saya kilo. pakai sih 5 kilo itu. Ya untuk 5 kilo ya. Ratusan. Itu aja udah besar ya, itu tergolong mesin besar tuh udah ratusan. Iya. Itu baru mesinnya saja. Enggak, itu udah termasuk dengan tempat juga. Tempat, Gitu. mesin, kemasan. Kemasan dia ada juga. Itu udah termasuk ya. Mhm. 100 juta ya. Enggak 100 tapi ratusan. Aku enggak sebut spesifiknya berapa, tapi Oh, berarti ratusan bisa jadi 500, 200 gitu. Setengah miliar dong ya 500. Waduh. Oh gitu, tapi ini karena Kafredo sekali langsung produksi yang banyak gitu Iya, kan. Makanya kenapa butuh biaya yang besar juga Iya. gitu di awal Agustus 2020. Iya, Dan itu sudah di Kupang kan? Sudah di Kan di Kupang. Kupang 2017 ya Kak katanya? Iya, aku dari 2017 di Kupang. Udah di Kupang begitu. Jadi 2020 udah mulai produksi sampai dengan saat ini ya Kak Iya, ya. sampai Sempat saat ini. pernah vakum karena pandemi nggak? Pernah ada masalah karena pandemi nggak? Puji Tuhan tidak sih, karena kan kami bisnisnya bukan untuk bukan tidak tempat seperti kafe ya, Iya, mengumpulkan iya. orang begitu. Kami lebih memproduksi lalu kami kirim kepada ke konsumen Iya, atau mungkin ke Pem- pelaku usaha lain seperti pelaku usaha kafe begitu. Jadi so far sih pandemi. Maksudnya kayak ada kurangi dong pengirimannya dikurangi yang dulunya 10 sekarang 5 contoh. Ada seperti itu? Ada juga beberapa. Pernah ya, tapi beberapa kemudian pernah stabil sih. kembali. Untuk sekarang ini lebih stabil kembali Lebih sih. stabil ya. Puji Tuhan, ya. Aduh, puji Tuhan harapannya ke depan terus ya stabil Amin, ya. amin, Kita ya. mulai bersahabat dengan pandemi inilah Iya, ibaratnya kayak sudah gitu. terlalu lama juga. Betul. Benar, capek ya. Iya. Capek. Oke, sekarang kita akan lihat varian-variannya dulu ya. baik. Jadi kita akan lihat di sini. Ini memang hanya 3 varian saja. Sejauh ini ya. Sejauh ini tapi 3 varian. Ke depan impiannya kami akan mengeluarkan lebih. Lebih. Iya. Nah, boleh tahu ya pencapaian planning ke depannya itu varian apa aja? Yang mau rencananya? Mungkin ada bukan hanya dari daerah saja ya, mungkin ada kopi-kopi dari daerah NTT lainnya, tapi juga melalui proses, karena kopi-kopi itu juga ada proses kan, misalnya kayak kopi arabica yang prosesnya full wash atau natural, Wow. atau honey atau wine, itu prosesnya banyak sekali. Kalau Wow. kalau saya jelaskan semua panjang. Iya, kayaknya waktu tidak akan mampu Iya. ya. Oh begitu ya Kak Iya, Fredo. betul. Waduh, berarti betul-betul Kak Fredo harus belajar terus ya. Iya. Jadi selain melakukan ini pasti juga belajar terus bagaimana cara membuat kopi yang kalau misalnya dari proses itu di para petani situ. Kalau tugas saya sih lebih mengeluarkan rasa dari rasanya proses itu tersebut begitu. Itu Ya. susah nggak Kak? Well, itu ada tantangannya sih Kak, perlu kesabaran banyak Perlu kesabaran ya? karena banyak gagal di awal-awal. Wow, berarti banyak kopi mohon maaf yang terbuang gitu Betul ya. sekali. Apa karena penggorengannya yang terlalu matang atau proses Ada yang terlalu- gosong, ada yang tidak rata, ada yang sudah jadi tapi rasanya hambar. Oh Seperti itu. wow, iya ya ternyata Jadi banyak susah caranya. ya Kak Iya, ya. Tidak semudah itu. Memang ya Iya. proses itu pasti seperti itu, Betul. tapi hasilnya memuaskan. Iya, Itu amin. intinya itu. Sampai sekarang pun saya masih belajar terus. Masih belajar Iya. terus. Nah, sekarang kita akan cari tahu dulu nih, lihat varian-varian dari kopi Sombra ini. Kita Baik. mulai dari yang di ujung Kakak, mungkin bisa Oke. dikasih tahu ini variannya apa Kak? Kalau ini sih variannya Arabica ya. Ini Arabica Bajawa dengan proses full wash. Sebenarnya ada 2. Nah, ini Arabica Bajawa proses full wash juga 2. Iya, tapi kami- warnanya kok beda Kak? Betul. Ini kami Premium. sebut premium karena Karena? ini biji-bijinya yang kami sortir lebih lebih spesifik lagi, dan saya juga saya roastingnya lebih spesifik untuk kopi filter. Begitu. Oke. Penyeduhannya juga beda. Penyeduhannya sih lebih cocok kalau ini kalau ini kita bisa untuk tubruk atau espresso, lebih Oh. cocok untuk itu. Kalau ini lebih cocok untuk kopi filter, seperti kalau misalnya teman kawan-kawan suka minum kopi dengan metode V60 misalnya, itu akan lebih cocok menggunakan ini daripada ini. Kalau untuk kawan-kawan suka espresso atau yang lebih strong, Lebih strong ini pakai ya. ini, iya. Oh Gitu. gitu ya. Jadi ini Arabica. Arabica itu kan agak asam-asam gitu ya Kak Iya, ya? ada juga. Maksudnya cita rasanya ada yang asam-asam gitu, tapi kita harus mengeluarkan asam-asam yang nyaman gitu. Asamnya sehat gitu maksudnya. Kalau kita lagi sakit mah gitu lambung sekalian nanya Iya, ya. jangan asam yang bikin kesek gitu ya. Oh iya iya iya. Jadi- Tapi yang baik lah ya, bisa bersahabat dengan lambung ya. Iya, betul. Arabica. Asamnya tuh lebih ke apa ya, untuk rasa juga gitu, karena rasa-rasa Arabica ini rasanya lebih kompleks ya. Misalnya Arabica dari Bali dan Flores itu memiliki cita rasa yang berbeda. Kalau misalnya saya pernah mendapatkan kopi dari Bali, dia prosesnya natural itu, jadi kopi yang sudah kita petik dia langsung kita jemur dengan kulit-kulitnya.
Nah itu tuh dia misalnya kalau natural itu dia hasil rasanya itu akan lebih manis, dan dia body itu maksudnya tekstur, ketebalan waktu saat kita minum itu lebih ada gitu daripada mungkin kayak proses full wash yang kita harus cuci dulu sedikit begitu. Oh, ini harus Ya. cuci dulu. Full wash ini cuci artinya Iya, ya. Berarti betul. memang sangat-sangat berkualitas untuk kebersihan kopinya. Itu juga maksudnya kayak gitu ya. Kalau bersih Istilah-istilahnya sih soalnya kayak semua proses harus bersih. Harus bersih. Hanya yang membedakan adalah nanti rasa di akhir, rasanya. rasa di akhir. Iya, betul. Makanya itulah lucunya gini, kita yang pencinta kopi, kita hanya sampai di akhir di mana kopi itu udah dibuat dan kita minum. Tapi Iya. kita nggak pernah tahu bahwa prosesnya selama itu. Betul. Satu kemasan ini bisa menghabiskan berapa waktu gitu. Well, kalau di Sangrai atau Sampai jadi dari awal sampai jadi. jadi itu butuh berapa lama waktu Kopi nih, itu Efredo? kita hanya bisa panen setahun sekali. Jadi kita harus menunggu setahun. setahun Setahun sekali. setahun sekali kita bisa panen. Sekali panen berapa banyak yang Kalau itu hanya para petani yang tahu ya. maksudnya untuk kakak yang tadi, untuk produknya kakak, Oke. ini butuh berapa lama untuk membuat satu kemasan ini gitu? Satu kemasan ini sih ya kita bisa buat kalau saya sangrai, misalnya saya sangrai kopi, misalnya saya sangrai 50 kilo ya sehari. Itu saya menunggu hanya satu malam saja, besoknya untuk di packing, karena dia ada proses namanya gassing, dia mengeluarkan gas dulu setelah kita sangrai gitu. Oh Dia begitu. dari kopinya. Wow, berarti satu malam aja, Satu besok malam udah langsung. ya. Oh, Atau bisa juga tergantung kopi-kopinya juga. Ada beberapa kopi kita bisa mungkin biarkan lebih lama itu untuk casingnya, tergantung dari rasanya sih, makanya kita harus eksperimen juga. Oke. Ya. Kita mau tanya sedikit masalah omset ya. Walaupun kan tadi udah tahu modalnya ratusan gitu ya, udah kayak iklan ratusan. Ya, tapi kita mau tahu omsetnya kakak. Iya. Terang-terang aja lah kak. Udah sampai berapa sih dari 2020 loh kak? Dari Oh. 2020. Aduh, ini agak personal ya pertanyaannya. Berapa angka deh, berapa angka Aku deh? agak ini nih. Berapa digit nih? Aku kalkulatornya udah di sini nih. Berapa kak kira-kira aja deh? Aduh, kira-kira ya. Standar lah gitu. Yang rutinnya biasa berapa? Ini per bulan atau per Boleh apa lah nih? per bulan, tidak kita hitungan kali 12 lah gitu kan ya. Iya, per bulan dah Oke, kak. per bulan ya bisa dibilang mungkin 8 angka lah. 8 angka guys. Waduh kawan, 8 angka kali 12. Wow ya. Waduh luar biasa ya. Amazing. Wow keren. Dari hasil ini kakak udah dapat apa aja yang udah kakak perbuat dari hasil penjualan kopi ini? Perbuat gimana kamu? Maksudnya menghasilkan apa buat kakak gitu? Oh, well bisa nikah sih. Iya hebat. Oh hebat itu. Aduh istrinya senyum-senyum di sebelah sana loh ya kawanku podcast. Oke. Cara untuk mendapatkan kopinya gimana kak kalau kita mau pesan atau gitu gimana? Oh, ya silakan mungkin stay tune di IG kita aja. Oh langsung di IG aja. IG aja. IG-nya langsung. tadi udah disampaikan @sombra_coffee. Sombra.coffee.id. Jadi langsung aja pesannya boleh melalui IG. Iya, bisa melalui Nanti IG. Bisa Ada dikasih. juga mungkin melalui Grab juga bisa. Oh Grab udah ada. Grab Nah, juga ada gitu. Grab Kalau mau udah pesan- ada. Kalau mau pesan kopi ini. Langsung Silahkan aja di Grab pesan juga juga ada. di Grab Iya. dan nikmati kopinya dan penyeduhannya. Tapi biasanya kan kebanyakan pelaku usaha kafe ya, itu yang pesan kopinya kakak ya. Iya, ada juga yang beberapa konsumer langsung, konsumer dari rumah, atau ada beberapa juga yang langsung bisa beli juga. Bisa beli juga. Waduh, amazing banget. Iya. Kita akan tunggu varian berikutnya ya. Tapi ini mau di band ini juga Arabica Oh, kalau ini Arabica saya campur dengan Robusta. plus Robusta. Iya, Namanya Robusta. Modi. Mode blend. Mode itu bahasa Jawa artinya baik. Oh, mode itu artinya Iya, baik. Ini jadi semua pakai bahasa Jawa campuran yang ya, baik lah begitu. Campuran yang baik. Iya, bisa dibilang. Rasanya jadi gimana ya? Saya jadi penasaran ya. Kalau Robusta kan dia kafein, dia kan lebih strong ya, tipikalnya lebih strong daripada Arabica. Jadi dia ada kalau cita rasa mungkin orang-orang yang lebih suka kopi yang lebih strong gitu bisa pakai ini. Tapi saya juga campur Arabica untuk membalance sedikit. Jadi dia ada keasaman dengan manisnya Arabica juga. Gitu. Wow.
Kok tiba-tiba saya ngiler ya kayak makanan aja. Ini kalau snack udah saya buka udah saya makan gitu. Sayang ini kopi harus dibuat lagi ya. Iya, harus diseduh Aduh, diseduh dulu. Cara penyeduhannya juga banyak, tapi ada di sini kok ya, bisa diseduh untuk Ada apa juga, aja gitu. iya. Mau pakai yang mana aja bisa. Dengan dia level kehalusannya Iya. itu juga berpengaruh Keren sekali loh. dengan alat apa yang kita pakai untuk menyeduh. Betul, Suhu betul. air juga berpengaruh dari ya kehalusan suhu air atau profil kopinya juga sangat berpengaruh dari apa yang kopi yang bisa kita hasilkan nanti Aduh, di gelas. keren banget Kak Banyak Fredo. sekali faktornya. Iya, saya jadi pengen usaha kopi nih Kak dari Kak Fredo. Jadinya pengen usaha kopi. Kakak, harapannya sih ke depan untuk Sombra Coffee ini seperti apa? Ini udah sampai Jakarta, udah sampai Jogja, udah sampai keliling, pengen keliling dunia juga nggak? Impian Sombra terbesar itu Adalah? sebenarnya ingin membuka Coffee Academy. Iya. Wow, Itu impian terbesar Sombra. keren. Iya, karena Sombra sendiri waktu kami bangun itu bukan hanya ingin membanggakan atau menjual kopi dari Nusa Tenggara Timur saja, tapi kita juga tujuannya untuk mengedukasi tentang kopi. Jadi kopi itu tidak hanya sekedar hitam, campur gula, campur air sudah selesai minum, tapi banyak sekali sebenarnya kisah di balik kopi itu. Wis, kisah di balik Dan kopi. ilmu-ilmu yang bisa dipelajari dari kopi. Luar biasa Kakak, Akademi Kopi Kak. Ya, itu impian Akademi Sombra. Kopi. Waduh, tapi saya yakin dengan omset 8 digit tadi dikali sekian tahun, kita doakan bersama ya Kupang Podcast untuk bisa sama-sama kawan supaya impian ini, harapan ini bisa menjadi kenyataan. Amin, 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 amin. Nanti mungkin saya salah satu peserta didiknya juga ya. Siap, Kak. Untuk mengetahui tentang kopi, dan mungkin setelah itu saya bisa membangun sebuah usaha kafe. Siap. Bagus itu Kak, dibutuhkan banget yang namanya itu. Ya. Terima kasih Kak Fredo udah hadir Ya, sama-sama, di tempat Kak. ini dan Ya. sudah menitipkan ini juga. Jadi sekali lagi buat yang penasaran mau tahu cita rasa dari ketiga varian ini, langsung saja hubungi di Instagram @sombracoffee dan bisa langsung pesan dan seduh sendiri dan minum sendiri. Sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan bersama dengan narasumber yang juga luar biasa, tidak kalah luar biasanya dengan Kakak Fredo, dan kita sampai di sini dulu. Bye bye.